Betul, betul. Oke, pertama-tama terima kasih untuk kehadiran teman-teman mahasiswa semuanya di sini. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pertemuan ke-11. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai bagaimana pengelolaan limbah padat. Jadi setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa itu kebisingan, jadi mulai dari tipe-tipe kebisingan, definisi dari kebisingan itu apa, tipe-tipenya ada apa saja kebisingan itu sendiri, sampai ke bagaimana kita melakukan pengelolaan terkait kebisingan itu sendiri. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, saya akan coba absensi dulu. Tolong semuanya untuk bisa dihidupkan sementara kameranya. Yang pertama, Novalia Rahmadani. Apakah ada? Novalia. Aldo Rahman. Afila Reski Utama. Mike Oktariza. Dorul Hidayat. Ogit Purnama. Reski Dewa. Hadir, Pak. Oke, Reski Dewa ya. Oke, Pak. Bima Arya. Bima ada? Ada, Pak. Yurike. Bima ada, Pak. Siapa tadi yang ada? Oh, Bima. Oke. Iya, Pak. Yuri. Oke, Bima. Yurike. Ademuklis. Arif Fahran. Diva. Hadir, Pak. Fadil Irfan. Hadir, Siapa Pak. itu? Siapa? Fadil, Pak. Hadir, Pak. Oh, Fadil. Diva juga ya. Ya, Pak. Gusra Fadli. Oke, terima kasih. Gusra Fadli. Yuki. Subhan. Hadir, Pak. Muhammad Zaidal Bat Fadli. Subhan hadir, Pak. Subhan. Oke. Terima kasih. Reski Hijratul. Hadir, Pak. Rian Wildatama. Reski ya? Iya, Pak. Oke, Rian hadir, Pak. oke, terima kasih. Rian hadir. Yomi Jeffrey. Hadir, Pak. Ini enggak ya? Oh, Yomi ada? Oke. Ada, Pak. Ada yang belum enggak? Novalia, Aldo Rahman, Afila Reski, Mike, Nurul Hidayat. Oh, Mike ya. Nurul Hidayat, Ogit, Yurike, Ademuklis, Arif Fahran, Gusra Fadli, Yuki, Zaidal Fadli. Sudah semua ya.
Kita lanjut ya. Saya akan coba share screen. Sebelumnya ada yang bisa memberikan sedikit resume enggak? Apa yang masih diingat dari materi sebelumnya di kebisingan? Coba tanpa melihat catatannya, ada yang bisa enggak? Apa yang kita pelajari di minggu lalu? Ada? Apa sih yang dimaksud dengan kebisingan? Ada yang bisa enggak? Kebisingan itu apa maksudnya? Halo? 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 Ya Pak. Ya Pak. Kebisingan itu apa maksudnya? Rian jawab Pak. Ya boleh, silakan. Bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu dan tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia Pak dan kenyamanan lingkungan. Oke, mantap. Terima kasih. Berikutnya lagi. Untuk jenis-jenis kira-kira ada apa saja? Jenis-jenis bising. Ada enggak? Apa saja sebenarnya jenis-jenis bising itu? Dilihat dari durasi dan frekuensinya. Ada enggak? Halo? 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 Ya Pak. Suara saya masuk enggak? Kenapa diam semua? Masuk Pak. Kenapa diam? Jenis kebisingan itu ada bising yang kondisional untuk putus, bising M plus, dan bising M plus berulang. Oke, terima kasih ya. Siapa Oke, tadi? Pak. Kok saya enggak muncul saya? Dengan Bima, siapa Pak. tadi? Bima, Oh, Bima, Pak. oke. Oke, terima kasih Bima. Oke, Pak. Oke. Slide-nya sudah muncul belum ya? Sudah, Sudah. Pak. Oke, kita mulai ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan terkait materi yang saya sampaikan, silakan nanti bisa nanti diinformasikan saja nanti ya. Sebentar. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Di kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pengelolaan limbah padat, di mana poin-poinnya yang akan coba saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama akan dimulai dari apa saja nanti sumber dan jenis sampah, kemudian timbulan sampah itu apa,
kemudian mengenai komposisi, karakteristik, teknik operasional, dan nantinya ke pengelolaan sampah. Jadi sebagai pendahuluan, kita mengawali dari apa yang dimaksud dengan limbah. Jadi limbah itu sendiri merupakan buangan yang nantinya dihasilkan dari adanya aktivitas manusia ataupun hewan yang nantinya bisa kita temukan dalam bentuk padatan, dalam bentuk lumpur atau sludge, cair ataupun gas, yang pada dasarnya itu sesuatu yang dibuang tadi tidak dibutuhkan lagi atau tidak diinginkan lagi. Kemudian limbah itu sendiri pada dasarnya bisa kita manfaatkan kembali atau di reuse ataupun dijadikan suatu bahan baku nantinya. Kemudian terkait pembagian limbah itu sendiri, yang pertama jika kita lihat berdasarkan sumbernya, maka nanti bisa kita bagi lagi menjadi limbah kegiatan perkotaan atau limbah perkotaan, limbah industri ataupun limbah pertambangan. Kemudian berdasarkan fasa ataupun bentuknya, limbah nanti dapat kita bagikan lagi menjadi ada limbah padat, limbah yang berlumpur atau sludge, limbah cair, dan limbah gas. Sedangkan berdasarkan nanti berbahayanya atau tingkat bahayanya, maka nanti juga bisa dibagi menjadi limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun, dan limbah yang non B3, dan satu lagi limbah domestik. Kemudian limbah domestik itu sendiri nantinya merupakan suatu limbah yang nantinya dihasilkan dari aktivitas primer sehari-hari. Bentuknya pun nanti bisa kita lihat atau bisa kita temukan dalam bentuk cair, dalam bentuk padatan, di mana cair di sini biasanya yang bersumber dari adanya kegiatan mencuci atau kegiatan mencuci pakaian, makanan, mandi, kakus, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk padat di sinilah yang nantinya dapat juga kita definisikan sebagai suatu sampah domestik. Kemudian berdasarkan peraturan perundangan kita yang mengatur mengenai bagaimana pengelolaan sampah, yaitu di Undang-Undang 18 tahun 2008, sampah didefinisikan sebagai suatu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padatan. Kemudian sumber-sumber dan jenis sampah. Yang pertama ini ada sumber sampah yang berasal dari rumah tinggal atau pemukiman. Jenis-jenis sampahnya yang nanti bisa kita temukan itu mulai dari sisa makanan, kertas, sampai dengan barang elektronik, oli, ban, dan baterai. Sedangkan untuk di kawasan komersil, waalaikumsalam, di kawasan komersil seperti di pasar, pertokoan, rumah makan, kantor, hotel, dan sebagainya, umumnya jenis sampah yang bisa ditemukan adalah kertas, plastik, kayu, sisa makanan, dan lain-lain. Kemudian untuk di kawasan institusi, contohnya sekolah, rumah sakit, dan penjara, jenis sampahnya kurang lebih sama dengan di kawasan komersil. Sedangkan ada juga sumber sampah yang berasal dari aktivitas pembangunan atau pembongkaran gedung ataupun di jalan. Umumnya dalam bentuk kayu, baja, beton, debu, dan lain sebagainya. Meskipun mungkin di negara-negara berkembang pada umumnya di jalan pun kita masih bisa menemukan sampah yang dalam
jenisnya itu plastik, sisa-sisa makanan. Kemudian sumber sampah yang berikutnya dari pelayanan masyarakat di luar fasilitas unit pengolahan, dari apakah itu dari penyapuan jalan, sarana parkir, pantai, taman, dan lain sebagainya. Biasanya jenis sampahnya itu sampah kering, sisa-sisa dari tanaman atau tumbuhan yang apakah itu dipotong ataupun memang sudah layu ataupun gugur, sehingga nanti dia menjadi sampah. Kemudian sumber sampah berikutnya ada dari kawasan industri, di mana umumnya dia juga bisa sejenis dengan sampah perkotaan. Dan yang terakhir, sumber sampahnya adalah dari kawasan pertanian, di mana pada umumnya memang akan sejenis juga dengan sampah perkotaan, tapi mungkin akan lebih tinggi terkait sampah organiknya nantinya. Kemudian timbulan sampah sendiri akan sangat beragam sebenarnya terkait timbulan, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan, di masing-masing provinsi, di masing-masing negara akan memiliki kecenderungan timbulan sampah yang berbeda-beda, yang senantiasa berubah juga. Jadi secara spesifiknya mungkin dengan adanya pandemi ini akan ada perubahan terkait timbulan sampah juga, karena adanya perubahan aktivitas manusia yang pasti akan berpengaruh juga terhadap timbulan. Jadi besaran timbulan khususnya di kota-kota besar atau di perkotaan secara umumnya akan bisa dipengaruhi oleh bagaimana tingkat hidupnya. Jadi pada umumnya di perkotaan dengan kebiasaan membeli makan atau konsumtifnya untuk membeli sesuatu pasti akan memiliki kecenderungan untuk menghasilkan suatu buangan dibandingkan dengan ketika kita di pedesaan atau mungkin di Sumbar ini di nagari-nagari, kita mungkin lebih cenderung untuk memakan apa yang kita mau sendiri, kemudian yang pastinya akan lebih sedikit untuk menghasilkan sampahnya. Meskipun memang sekarang kecenderungannya sudah mulai banyak sampah-sampah kemasan, misalnya dari untuk membuat minuman-minuman instan atau mungkin kopi, kemudian ada botol-botol gelas plastik, aqua ataupun botol-botol 600 sampai dengan 900 sampai dengan 1 liter juga sudah mulai banyak kita temukan di daerah, karena memang di beberapa tempat sudah mulai adanya keterbatasan terkait air bersih juga, dan mulai banyak juga digemari di masing-masing rumah untuk menggunakan air mineral di dalam botol. Kemudian pola hidup serta mobilitas masyarakat ini terkait misalnya yang paling sederhana ya terkait bagaimana mobilisasi masyarakat yang di pedesaan menuju ke perkotaan. Kemudian yang terakhir adanya pola penyediaan kebutuhan dan penanganan makanan. Jadi tentang bagaimana pemanfaatan apa yang ada di sekitarnya untuk nanti dikonsumsi dan bagaimana pola untuk penanganan makanannya. Kemudian dalam perkembangannya ya kurang lebih memang kita di Indonesia kalau kita persentasekannya kurang lebih ada 69% secara totalnya yang benar-benar bisa terkelola untuk masuk ke TPA, di mana sisanya ada yang sebagian kecil dia masuk ke daur ulang dan sebagian lagi illegal dumping. Yang di sini juga persentasenya bisa jadi akan berbeda untuk di beberapa wilayah juga di Indonesia nantinya. Kemudian terkait bagaimana daur ulangnya pun pada umumnya itu sampah plastik yang didaur ulang, di mana sebesar 61%-nya yang nantinya didaur ulang, sedangkan sekitar 1 juta tonnya atau 38,5 yang merupakan potensi lainnya yang masih belum terdaur ulang.
Kemudian untuk bisa menggolongkan sampah itu sendiri secara sederhananya bisa kita bagi menjadi dua golongan yang berbeda. Yang pertama ada sampah organik, kemudian ada sampah anorganik. Sampah organik di sini yang nanti dia mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, dan sebagainya. Kemudian sampah anorganik ini yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah-wadah pembungkus makanan, botol kaleng, dan lain sebagainya. Sedangkan komposisi sampah biasanya dijadikan sebagai persen berat ataupun persen volume terhadap kelompok atau jenisnya, di mana pada umumnya sampah rumah tangga atau sampah yang bersumber dari rumah itu pada umumnya mengandung bahan yang mudah membusuk atau sampah organik yang lebih tinggi, biasanya bisa mencapai 75 sampai dengan 80%. Dengan kadar airnya yang cukup tinggi yaitu di antara 65 sampai dengan 70%. Pada umumnya untuk pembagian kita bisa membagi menjadi beberapa jenis sampah. Jadi misalnya ada sisa makanan, kertas, plastik, logam, kain, kulit dan karet, debu, dan lain sebagainya. Yang nantinya pembagian komposisi di sini akan ditentukan dengan apa tujuan dari nanti perhitungan komposisinya. Kemudian untuk kita bisa melihat bagaimana tingkat keterolahan, jadi seperti apa nanti kemudahan si sampah-sampah tadi untuk bisa diolah ke depannya, maka nanti akan dibutuhkan analisis karakteristik sampahnya, di mana beberapa karakteristik sampah yang penting adalah kadar kering dan kadar air, kadar volatil dan kadar abu, nilai kalor, kadar karbon organik, dan nitrogen organik. Kemudian terkait teknik operasional pesampahan itu sendiri, terdiri dari beberapa tahapan proses yang di sini akan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada pewadahan, kemudian dilakukan pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan ataupun pemrosesan, daur ulang, dan penyingkiran ataupun disposal. Jadi pewadahan di sini akan dimulai dari sumber-sumber yang tadi disampaikan sebelumnya, yang mana setiap harinya akan menghasilkan limbah atau sampah, maka nanti akan disimpan di wadah-wadah sementara. Kemudian ada sistem untuk pengumpulannya dari wadah-wadah yang berasal dari sumber-sumber tadi, kemudian ada sistem pengumpulan, dikumpulkan, apakah itu dikumpulkan secara mandiri ataupun nanti ada operator lain untuk yang nanti mengumpulkan. Kemudian sampah-sampah yang dikumpulkan dari wadah tadi kemudian dipindahkan terlebih dahulu, apakah nanti menggunakan suatu transfer station lagi. Kemudian baru dari transfer station tadi baru nanti akan diangkut apakah nanti dimasukkan atau dibawa ke fasilitas pengolahan atau pemrosesan, apakah nanti dibawa ke fasilitas daur ulang, baru nanti di akhir disingkirkan, apakah itu nanti ke landfill ataupun nanti ke open dumping. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama pewadahan. Pewadahan sendiri adalah penampukan sementara sampah yang dihasilkan di sumber, di mana pewadahan di sini bisa dilakukan secara individual ataupun secara komunal. Jadi individual di sini contohnya masing-masing kita di setiap rumah akan memiliki tempat atau wadah sampah yang nantinya kita gunakan untuk menyimpan sampah-sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Ataupun nanti mungkin di satu klaster akan memiliki satu wadah komunal yang nantinya setiap individu ataupun nanti ada personal yang akan mengumpulkan sampah-sampah dari rumah untuk dibawa ke wadah komunalnya. Dengan adanya pewadahan yang baik sendiri, manfaatnya yang pertama, bau akibat pembusukan
sampah yang nantinya bisa menjadi sumber yang menyebabkan adanya lalat sebagai sumber penyakit bisa kita atasi. Kemudian air hujan yang berpotensi menambah kadar air dapat dikendalikan dengan adanya kita pewadahan yang tertutup contohnya, maka nanti akan meminimalisir penambahan kadar air dari sampahnya, di mana penambahan kadar air tadi bisa menimbulkan efek-efek yang nantinya berbahaya. Kemudian pencampuran sampah yang tidak sejenis dapat kita hindari. Contohnya dengan kita menyiapkan wadah yang nanti misalnya memisahkan antara sampah yang organik dengan sampah yang non-organik, maka secara otomatis akan mempermudah atau menghindari adanya pencampuran sampah, di mana pencampuran sampah nanti akan menyulitkan pada saat proses pengolahan, daur ulang, ataupun nanti ke proses dumpingnya. Kemudian berdasarkan letak dan kebutuhan dalam sistem penanganan sampah, maka pewadahan dapat kita bagi ke dalam beberapa level berbeda. Jadi yang pertama di sini untuk level 1, wadah sampah yang menumpang sampah langsung dari sumbernya. Misalnya kita letakkan apakah itu di dapur, di ruang kerja, di kamar, dan lain sebagainya. Di level 2 yang bersifat sebagai pengumpul sementara, di mana dia menampung sampah yang bersumber dari level 1, biasanya di luar kantor, di luar sekolah, di pinggir jalan, dan ada di level 3 ada wadah sentral, di mana volumenya yang lebih besar karena memang ditujukan untuk menyimpan sampah-sampah yang berasal dari sampah di level 1 dan di level 2. Kemudian pola dan karakteristik pewadahan sampah. Jadi mulai dari pola pewadahan yang individual dan komunal, baik itu yang memiliki karakteristik bentuk, sifat, bahan, volume, dan pengadaan yang berbeda-beda. Yang pertama untuk pola pewadahan komunal, bentuknya bisa dalam bentuk kotak, silinder, tong, yang semuanya tertutup, dan bisa juga dalam bentuk kantong plastik atau menggunakan kantong plastik. Sifatnya harus ringan, mudah dipindahkan dan mudah dikosongkan. Bahannya bisa menggunakan logam, plastik, fiberglass, kayu, bambu, rotan, dan kertas. Volumenya sendiri untuk di wilayah pemukiman dan toko kecil, ukurannya itu 10 sampai dengan 40 liter. Kemudian pengadaannya sendiri biasanya dari pribadi, bisa juga dari instansi ataupun pengelola kawasan tadi. Sedangkan untuk komunal sendiri, terkait bentuk sifatnya kurang lebih sama dengan yang individual. Bahannya mungkin untuk yang komunal, dia tidak ada yang menggunakan kertas, karena memang biasanya menggunakan volume yang membutuhkan volume yang lebih besar. Karena itu volumenya untuk komunal, baik itu yang di pinggir jalan ataupun di taman-taman, itu kurang lebih 30 sampai dengan 40 liter, sedangkan untuk di pemukiman ataupun pasar itu 100 sampai dengan 1000 liter. Komunal di sini umumnya disediakan oleh instansi ataupun oleh pengelola. Kemudian terkait pengumpulan sampah dari wadah-wadah di sumber sampah dengan berbagai sarana. Jadi misalnya menggunakan gerobak, menggunakan truk, dan lain sebagainya. Pola pengumpulannya sendiri ada pola individual langsung oleh truk pengangkut, kemudian pola individual tidak langsung dengan menggunakan pengumpul yang berupa gerobak sampah contohnya. Yang ketiga, pola komunal langsung oleh truk pengangkut. Yang keempat, pola komunal tidak langsung, dan yang kelima ada pola penyapuan jalan. Kemudian masuk ke pemindahan itu sendiri penampungan sementara sampah sebelum nanti diangkut oleh truk. Apakah itu berada di suatu area pemindahan atau wadah besar yang diletakkan terpusat ataupun bisa juga diletakkan secara tersebar. Jadi untuk tipe-tipe pemindahan atau tipe-tipe transfer sendiri,
berdasarkan nanti bagaimana luas lahan, kemudian bagaimana fungsinya, dan bagaimana daerah pemakaiannya, kita bagi lagi menjadi transfer tipe 1, 2, dan 3. Di mana transfer tipe 1 yang paling besar, luas lahannya lebih dari 200 meter kubik, 200 meter persegi, di mana fungsinya tempat pertemuan peralatan pengumpul dan pengangkutan sebelum nanti dipindahkan. Kemudian tempat penyimpanan atau kebersihan, adanya bengkel sederhana, adanya kantor, adanya tempat pemilahan, dan adanya tempat pengomposan. Ini cocok memang untuk daerah yang mudah mendapatkan lahan. Sedangkan untuk transfer 2 dan 3, ukurannya 60-200 meter persegi untuk tipe 2, 10-20 meter persegi untuk tipe 3. Masing-masing untuk tempat pertemuan peralatan pengumpul sebelum dilakukan pemindahan. Yang membedakannya memang di sini ada tempat yang lebih besar untuk yang di tipe 2. Kemudian kita masuk ke pengangkutan. Pengangkutan sendiri adalah bagaimana pengangkutan sampah dari lokasi pemindahan tadi ke tempat, apakah itu tempat daur ulang, ke tempat pengolahan, atau nanti mungkin langsung masuk ke pemrosesan akhir. Biasanya menggunakan truk ataupun kereta. Sistem pengangkutan sampah sendiri ada 2 metode umum yang diketahui, yaitu ada whole container system atau HCS dan ada stationary container system. HCS sendiri itu sistem pengumpulan sampah yang wadah pengumpulannya dapat dipindah-pindah dan ikut dibawa ke tempat, apakah itu pengolahan ataupun daur ulang ataupun ke pemrosesan akhirnya. Biasanya ini sistem wadah angkut untuk daerah komersil. Jadi mungkin sebagian besar di kita menggunakan ini ya, ada satu wadah yang dia bukan merupakan wadah permanen yang diletakkan di beberapa titik pengumpulan, yang nanti wadahnya itu diambil ataupun nanti diganti dengan wadah yang baru. Sedangkan untuk yang SCS, sistem pengumpulan sampah yang wadah pengumpulannya tidak dibawa atau dia bersifat permanen. Wadahnya sendiri sebenarnya bisa juga dalam bentuk wadah yang dapat diangkat atau tidak dapat diangkat. Biasanya ini pun untuk daerah pemukiman. Jenis-jenis kendaraan pengangkut ada truk terbuka, dump truck, arm-roll truck, roll-on truck, multi-loader truck, dan compactor truck. Ini beberapa jenis kendaraan operasional, arm-roll truck, dump truck, compactor truck. Jadi ada untuk pemadatan dari si sampahnya tadi. Kemudian di sini ada truck with separator. Jadi khusus nanti sudah melakukan pemilahan dari masing-masing sumbernya. Kemudian untuk pengolahan itu sendiri, pengolahan pada dasarnya bertujuan untuk memproses sampah tadi. Dengan tujuan untuk bisa mengurangi volume ataupun beratnya. Jadi apakah nanti akan menggunakan insinerasi, pengomposan, dan pengolahan yang lainnya. Kemudian fungsi berikutnya adalah untuk bisa mengurangi sifat bahayanya. Adanya potensi bahaya atau toksisitas yang nanti bisa dihasilkan dari si timbulan sampah. Kemudian untuk memudahkan penanganan, apakah nanti dilakukan grinding atau penghalusan ataupun pemadatan. Ini gambaran bagaimana skenario dari sebuah insinerator di mana sampah masuk dibawa oleh truk nanti dimasuki tipping area. Kemudian dimasukkan ke feeding hoppernya untuk nanti lanjutkan ke combustion chamber-nya. Sehingga nanti akan terbentuk gas-gas buangan yang nanti ada suatu sistem pembersihnya di sini
Ini salah satu contohnya bisa menggunakan electrostatic precipitator ataupun baghouse untuk meminimalisir limbah udara yang dihasilkan dari boiler sini. Sehingga nanti yang keluar dari cerobongnya adalah udara yang lebih bersih nantinya. Kemudian yang berikutnya, selain pengolahan, kita ada proses daur ulang, di mana daur ulang sendiri kegiatan penanganan sampah yang menggunakan cara-cara pengolahan atau cara-cara manual agar sampah tersebut dapat dimanfaatkan kembali yang mungkin bisa berbeda dari manfaat sebelumnya, sebelum si limbah tadi dihasilkan. Sampah sendiri yang masih memiliki nilai apabila didaur ulang, contoh-contohnya adalah ada sampah pembungkus atau packaging, kertas bekas, dan sampah plastik. Kemudian di negara industri, aplikasi pengemas yang mudah didaur ulang menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan nilai saing produk tersebut di pasar. Yang berikutnya pembuangan akhir. Pembuangan akhir, penyingkiran sampah ke alam, apakah itu ke dalam tanah ataupun nanti ke laut, sebagai alternatif akhir dan tahap akhir yang dilakukan dalam nanti pengelolaan sampah. Kemudian ada lagi proses pengurukan atau pengisian tanah yang nanti kita namakan sebagai landfilling. Ini beberapa gambaran bagaimana open dumping yang sebenarnya sudah tidak sesuai untuk bisa kita lakukan, sedangkan yang di kanan di sini adalah bagaimana sebenarnya nanti sanitary landfilling. Jadi kita menguruk satu lahan atau satu tanah yang dibuat di suatu lapisan-lapisan, ada rekayasa terkait bagaimana dasar dari tanah yang nantinya kita timbun sampah ke dalamnya, bagaimana pelapisannya, seperti apa, dan lain sebagainya. Ini bagaimana gambaran TPA di beberapa negara yang berbeda. Di Jepang, di Cina, dan ini di Bantar Gebang. Mungkin yang pernah ke TPA dingin juga bisa membandingkan juga seperti apa nanti. Kemudian terakhir di sini terkait bagaimana sebenarnya hierarki pengelolaan limbah padat itu sendiri. Sebenarnya dalam pengelolaan di sini yang menjadi poin utama adalah di source reduction atau pengurangan sampah dari sumber, di mana ini akan berpotensi untuk meminimalisir sampah yang nantinya diproses di landfilling. Jadi setelah adanya source reduction, nanti ada juga reuse yang nantinya bisa juga mengurangi si limbah. Kemudian ada recycling, baru nanti akan ada source recovery incineration. Jadi source recovery itu mengubah bahan yang tadinya sebagai limbah atau sebagai sampah tadi, kita apakah nanti diubah materialnya atau nanti diubah materialnya tadi atau bahan atau sampahnya tadi menjadi energi, apakah itu energi panas, listrik, gas, dan lain sebagainya. Baru nanti di akhir adalah bagaimana di landfillingnya. Ini juga sebenarnya yang harus menjadi perhatian yang utama, yang harusnya dijadikan kebijakan utama adalah melalui source reduction di sini. Barulah yang tahapan-tahapan berikutnya reuse sampai dengan ke landfilling itu menjadi perhatian yang selanjutnya untuk bisa dipikirkan. Kemudian di sini mengenai bagaimana pengolahan limbah padat dan pengelolaannya, inputnya sendiri bisa dalam bentuk limbah, bisa penggunaan energi, contohnya penggunaan insinerasi yang kita membutuhkan energi panas di dalamnya, ataupun material-material lain. Kemudian adanya juga kebutuhan untuk pendanaan juga, tanpa kita sadari penting juga terkait pendanaan.
karena tanpa adanya pendanaan yang baik, maka pengelolaan sampah pun bisa tidak efisien. Contohnya mungkin yang paling dekat bisa kita lihat di negara kita, dengan masih rendahnya terkait pendanaan, kemudian aspek kesadaran masyarakatnya pun masih rendah, kemudian aspek peraturan dan teknis pengelolaan sampahnya pun masih belum dibuat secara lengkap, secara detail. Jadi contohnya sampah-sampah yang kita kumpulkan itu yang dibawa, yang diangkut melalui menggunakan truk itu masih belum terpisah, sehingga ini sudah sangat jelas, sangat bisa berpotensi untuk membebankan nanti ke TPA. Kemudian adanya permasalahan terkait bagaimana pola pengangkutan dan cakupan layanan. Jadi di beberapa tempat kita bisa melihat kalau sampah itu tidak terangkut semuanya, ada beberapa penumpukan, ya tentunya penumpukan di sini juga bisa menimbulkan permasalahan lain lagi nantinya. Belum lagi terkait bagaimana petugas-petugasnya, bagaimana setiap petugas menangani sampahnya, apakah SOP-nya terkait penggunaan sarung tangan ataupun penggunaan sepatu mungkin sudah baik, dan yang lain sebagainya. Dalam tahapan pengolahan ataupun pengelolaan, yang paling utama dari suatu pengelolaan limbah padat adalah bagaimana kita mengumpulkan dan memilahnya. Di mana nanti dasar setelah kita mengumpulkan dan pemilahan, kita akan bisa membagi lagi bagaimana nanti tahapan pengolahannya. Apakah itu nanti dia diklasifikasikan sebagai suatu material yang dapat didaur ulang, apakah nanti dia yang dimasukkan ke fasilitas pengolahan biologi, apakah nanti biogasification, ataupun menggunakan suatu komposter, apakah nanti dia masuk ke satu fasilitas pengolahan secara termal, nanti bisa menghasilkan minyak atau menghasilkan suatu pembakaran massa, atau memang langsung ke landfill-nya, di mana ketika di landfill pun perlu adanya pengaturan terkait lisit, terkait gas yang nantinya dihasilkan dengan adanya tumpukan tadi. Jadi secara sederhananya dari inputnya ada dua hal yang nantinya perlu diperhatikan. Jadi terkait produknya mungkin kita bisa menghasilkan suatu secondary material dari pengolahan limbah padat, kita bisa mendapatkan kompos, dan kita bisa mendapatkan energi juga dari kita melakukan proses pengolahan sampahnya. Tapi memang dalam prosesnya untuk produksi tadi juga dihasilkan ada beberapa output emisinya. Baik itu emisi untuk di udara, kemudian di air, ataupun material-material landfill yang tidak bisa terproses atau residu-residu. Ketiganya ini harus juga kita melakukan pengontrolan dengan baik juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau memang ada pertanyaan ataupun tanggapan, atau mungkin ada yang ingin memberikan sedikit gambaran, atau mungkin yang bisa coba mengidentifikasi kira-kira seperti apa permasalahan terkait pengelolaan sampah yang ada di sekitarnya, di domisili saat ini, seperti apa sebenarnya pengelolaan sampahnya, dan apa permasalahannya yang kira-kira bisa kalian identifikasi. Ada Anda yang ingin memberikan sedikit gambaran, sharing sedikit bagaimana pengelolaan sampah di sana? Apakah ada? Halo, masih bergabungkah bersama saya? Masih jelaskah suara saya? Tolong konfirmasinya. Masih, Pak. Oke. Ada yang mau berbagi enggak? Mau memberikan gambarannya seperti apa pengelolaan sampah di sekitar di mana di domisili saat ini? Saya Pak Rian, Pak.
Rian Wilda Tama ya. Oke, silakan Rian. Kalau di daerah saya tuh kayak pembuangan sampahnya itu masih belum belum tertata rapi cara pembuangannya Pak. Contohnya kayak buang sampah itu habis dibuang itu langsung dibakar Pak, nggak ada kayak pengangkutan sampah pakai truk gitu Pak. Dan pemisahan Di mana Di- domisili sekarang? saya di Komplek Taruindah Pemda 1 Pak, Kecamatan Kuranji, Kelurahan Gunung Sari Pak. Oh, belum ada pewadahannya ya, komunal belum ada ya? Wadahnya terus kayak jenis-jenis sampah anorganik sama organik itu belum juga ada Pak, kayak tongnya gitu Pak. Pewadahan tapi di setiap rumah ada. Kayak pembuangan itu kayak tempat pembakaran gitu Pak, kayak ada kayak lahannya gitu tuh Pak. Terus dibakar di sana. Yang bakar ganti-gantian aja ya. Siapa yang mau bakar itu bakar lah gitu ya. Iya gitu. Oke. Thank you, terima kasih. Ya, Pak. Ada lagi enggak dari yang lain? Halo, ada lagi enggak dari yang lain? Penting sekali rasanya. Halo, suara saya masih terdengar enggak? Halo? Masih Pak. Kenapa diam aja semuanya? Oke, kalau diam semua, saya tutup mungkin ya. Ada yang belum saya panggil enggak tadi? Saya coba panggil lagi. Muhammad Zaidal Fadli, M. Yuki, Kusra Fadli, Arif Fahran, Ade Mukhlis, Yurike, Ogil, Nurul Hidayat, Afila, Aldo Rahman. Hadir Pak. Siapa? Aldo Rahman. Oke, Aldo ya. Aldo Rahman, Novalia. Oke, sudah semua berarti ya. Tidak ada lagi yang belum saya panggil. Oke, kalau begitu saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk perhatian dari semuanya. Saya harapkan ke depannya ada tanggapan ataupun pertanyaan yang bisa disampaikan. Karena sekali lagi saya mengingatkan, saya akan terus melakukan pencatatan terkait bagaimana aktivitas kita selama perkuliahan, terkait pemberian tanggapan dan pertanyaan, akan menjadikan satu poin penting yang nantinya terkait dengan penilaian keaktifan. Sampai ketemu lagi kita di minggu depan. Silakan nanti kalau masih ada tanggapan atau pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.